Ini saya ngasih tahu tapi rahasia ya bos ya. Sebenarnya ini rahasia bos, tapi ya karena bosku sudah saya anggap orangnya sendiri, ya koncoplek lah. Kata orang Jawa Timur itu koncoplek, jadi saya kasih tahu juga. Hai bos, hari ini kita bertemu kembali, tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Hari ini bos, saya kepengen cerita-cerita tentang bagaimana sebenarnya apakah seorang, atau maksud saya gini, apakah sebuah rental sound system itu wajib memiliki DLMS atau drift rack. Ya, sebelumnya saya kepengen mencoba dulu merespon dari beberapa teman yang sudah membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar pada beberapa video-video saya. Namun saya menangkap adanya begini bos. Kalau dari pernyataan itu menunjukkan bahwa yang bertanya itu benar-benar satu, pemula, kemudian yang kedua juga belum mengerti betul tentang cara pengoperasian DLMS atau drift rack. Terkadang kita bermain sound system atau memiliki sebuah sound system itu, satu, pengaruhnya itu nafsu, kemudian yang kedua itu supaya terlihat wah gitu ya, supaya terlihat wah. Akhirnya dengan cara apapun kita berusaha untuk mengikuti style dari rental sound system yang lain. Kita tidak peduli bahwa apa yang dipunya oleh rental sound system lain, apakah cocok dipakai buat kita, lalu apakah juga kita bisa mempergunakan alat tersebut. Terkadang kalau seandainya diukur dengan finansial, ya mungkin kita mampu untuk membeli. Katakan kayak DBX ya, itu yang kategorinya mulai harga 3 juta sekian, mungkin kita mampu untuk membeli. Namun sebuah permasalahannya bukan sekedar mampu atau tidak mampu untuk membeli, sedulur. Permasalahannya itu kita bisa mengoperasikan atau tidak. Kemudian ketika dioperasikan, kemudian cocok nggak antara outputnya dengan settingannya gitu. Ketika itu tidak matching, artinya tidak ditemukan kesepakatan antara DLMS dengan konstruksi box speaker yang kita punya, itu juga hasilnya mentah, bos. Hasilnya itu mentah. Hanya karena gengsi saja. Terus kita coba bagi pemula ini, coba melihat kembali kepada diri kita gitu ya. Artinya begini. Drift rack itu atau sebuah manajemen, atau yang sering disebut dengan DLMS itu, sebuah alat yang memang berfungsi untuk memanage suara itu supaya terbentuk sebuah susunan dengan karakter yang benar gitu. Namun ketika kita pemilik alat tersebut tidak bisa mengoperasikannya, ya alhasil bukan berarti akan menjadi bagus suara FOH-nya, melainkan akan semakin rusak, bos. Nah, disitulah sebenarnya saya sudah bolak-balik cerita atau sudah bolak-balik memberikan sebuah support kepada teman-teman. Bagi pemilik rental ataupun bagi operator sound itu harus dibekali dengan bahasa Inggris, bos. Ini penting banget, bos. Bukan saya memaksakan, tapi ini adalah sebuah keharusan. Karena dalam DLMS itu sendiri, settingannya semuanya itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Lah, kalau kita tidak mengerti dengan bahasa dari alat yang kita operasikan itu, otomatis juga kita akan kacau, bos. Ujung-ujungnya begini, punya DLMS, kemudian disettingin sama orang. Dan kadang notabene begini, orang tersebut belum tentu juga tahu dengan
kondisi sound kita gitu. Hanya kita bawa DLMS-nya, kemudian Mas ini tolong disettingin deh. Low-nya seberapa, kemudian high-nya seberapa, mid-nya seberapa, dan sub-nya itu seberapa, kemudian slope-nya juga berapa, lalu potongan-potongan cross point-nya itu berapa. Nah, otomatis kalau kita misalkan disettingin sama orang, kita kan nggak tahu, bos. Yang dia settingkan, yang dia masukkan itu settingannya menurut porsinya dia, atau menurut porsi sound system kita gitu. Nah, seringnya terjadi itu seperti itu. Ketika kita memiliki DLMS dan tidak bisa mengoperasikannya, kemudian kita settingkan ke orang lain. Nah, ketika disettingkan itulah terjadi masalah. Terjadi masalah itu ketika pas kemudian dipasang di alat-alat kita, ujung-ujungnya nanti akan bisa jadi begini ya, bos. Bisa jadi begini. Yang sering terjadi itu bisa jadi canceling, kemudian bisa terjadi juga delay. Nah, ini yang jadi masalah, gitu loh. Sedangkan kita tidak menguasai alat tersebut. Lah terus gimana solusinya? Ya kalau buat saya sih ya, kalau buat saya ini buat saya sendiri. Tapi saya juga tidak kemudian memukul rata supaya teman-teman juga tidak membeli DLMS gitu. Boleh membeli DLMS atau manajemen itu tidak masalah selagi kita bisa mengoperasikannya. Minimal itu tahu tempat-tempatnya gitu. Tempatnya di mana kita akan setting cross point-nya, di mana kita mau setting EQ-nya, di mana kita mau setting delay-nya, itu sudah tahu tempat-tempatnya. Jadi kita bisa bekerja tanpa adanya campur tangan orang lain gitu. Namun ketika hanya settingan orang lain yang dipasang di situ ya saya pikir nggak jadi, bos. Dan ini beresiko. Resikonya itu tadi bisa jadi canceling, ya, atau bisa jadi delay. Pasnya mundur, di belakang enak, di depan jadi nggak enak gitu. Itu banyak hal yang terjadi. Nah, kemudian sebenarnya apa sih solusinya kalau seandainya tidak pakai DLMS, tapi kemudian suara yang dihasilkan oleh FOH itu menjadi bagus dan strukturnya itu benar antara antara subwoofer, low, kemudian mid, lalu high-nya. Itu semuanya benar. Ini saya ngasih tahu tapi rahasia ya, bos ya. Sebenarnya ini rahasia, bos, tapi ya karena bosku sudah saya anggap orangnya sendiri, ya koncoplek lah. Kata orang Jawa Timur itu koncoplek, jadi saya kasih tahu juga. Sebenarnya ini rahasia, bos, jangan bilang-bilang ya. Nah, ketika kita yang awam-awam, yang tidak memiliki DLMS, bisa kok sebenarnya nyeting dengan baik dan menghasilkan konstruksi suara yang bagus, asal kita harus mengikuti alurnya gitu loh. Nah, saya kemarin sudah nyentil ya, di video saya yang kemarin saya sudah nyentil bahwa jika teman-teman memiliki sound system dengan keinginan yang struktur frekuensi atau struktur suaranya terbentuk dengan baik, saya hanya menyarankan kemarin dengan model box speaker yang direct. Direct saja, bos. Itu saja kuncinya. Jadi, walaupun tanpa DLMS, kalau kita boxnya itu direct, saya sudah jelaskan kemarin ya, direct itu speakernya itu menghadap ke depan semua. Jadi langsung menghadap ke depan. Nggak ada yang kayak turbo, ya, kemurup begini. Kemurup bahasa Inggrisnya apa ya? Tengkurep ya. Kemurup bahasa Indonesianya tengkurep. Nah, tengkurep kayak gini. Kemudian ada lagi yang speakernya itu menghadap ke bawah, lalu diputar dulu bagian belakangnya ke sini, muter ke sini, baru keluar ke port anginnya. Nah, itu akan semakin rumit settingannya ketimbang kita menggunakan speaker dengan karakter yang direct. Yang direct itu sangat-sangat mudah dibentuk, bos. Karena itu tadi, dengan direct kita meminimalisir terjadinya satu canceling, kemudian satu lagi delay. Nah, terjadinya canceling juga saya sudah bahas pada video yang ini ya, bos ya. Walaupun ini hanya sekilas dan
jangan dicerna dengan mentah-mentah. Artinya ini hanya sebuah petunjuk saja. Mungkin saja penyebab-penyebab cancelingnya itu diantaranya ini dan solusinya ini. Tapi ini jangan ditelan mentah-mentah ya bos video saya. Ini bukan mutlak sebuah solusi karena sound system itu berkaitan banyak sekali atribut dan banyak sekali hal yang terkadang tidak sempat terfikir oleh kita tapi ternyata terjadi di lapangan. Nah, itulah yang kemudian saya bilang bahwa sound itu sebenarnya mudah. Tapi bisa juga dibilang susah pengoperasiannya. Yaitu tadi karena kalau sudah konstruksi box speakernya itu sudah banyak, maksudnya unitnya itu sudah banyak, itu akan semakin rumit juga untuk settingannya. Nah, bagi pemula yang masih awam, kemudian juga masih kebetulan belum banyak unitnya, ya kalau saya boleh menyarankan, atau mungkin yang mau merencanakan nih, mesti kan punya sound system direncanakan nih. Saya pengen box nih yang kira-kira bisa mengcover area depan dengan sempurna. Dan larinya juga speakernya itu ke depan, bukan ke samping dan ke belakang. Kira-kira yang seperti apa? Nah, saya kemarin sudah nyaranin ya bos, kalau box speaker dengan karakter direct, itu settingannya mudah bos. Mudah dan bisa jadi sebagai sarana untuk mengeliminir terjadinya cancelling dan delay. Nah, kemudian satu itu tadi cancelling sudah ya bos ya. Cancelling itu berarti kemungkinan box speaker atau dengan speaker yang ada di dalamnya ini tidak sinkron. Tidak sinkron dengan sekeliling magnet buminya atau dengan box-box yang ada di sebelahnya. Di atasnya, kemudian di atasnya lagi, dan itu tidak sinkron sehingga menghasilkan cancelling. Bassnya mundur atau bassnya itu ke samping. Kemudian yang delay. Delay itu sebenarnya apa sih? Delay itu tunda ya. Kalau dengan bahasa yang umum, delay itu tunda. Jadi delay itu boleh dibilang begini. Jatuhnya suara mulai dari high, kemudian mid, kemudian low, dan sub itu tidak bareng ke telinga pendengarnya. Nah, itulah yang disebut dengan delay. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, cara mengatasinya kalau seandainya bosku dengan itu tadi, dengan box speaker yang konstruksinya itu semisal speakernya menghadap ke bawah, speakernya dibalik, magnetnya di depan, atau mungkin speaker yang model kayak turbo itu, yang model vakum ya, itu juga kan pasti keluar suaranya itu akan menjadi lama ya, akan menjadi lama ketika di dalamnya itu terlalu banyak sekat yang ujung-ujungnya memang yang dibutuhkan kemungkinan ada efek subnya, ada low-nya masuk juga. Jadi dibikin putar-putar kayak gitu. Tapi sesungguhnya bagi pemula itu akan sangat menyulitkan, bos. Benar akan sangat menyulitkan. Karena apa? Dengan seperti itu, porsi untuk menjadi delay-nya itu akan semakin banyak dan kemungkinannya akan semakin besar terjadinya delay. Nah, tadi ya saya sudah bilang solusinya adalah dengan cara direct sajalah. Jadi dengan speaker yang menghadap ke depan. Itu mengantisipasi dan mengeliminir ya. Artinya kalau mengantisipasi itu berarti kan kita mencegah. Mengeliminir itu mengurangi terjadinya delay itu tadi. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi delay? Nah, tadi saya sudah jelaskan kalau delay itu jatuhnya itu tidak bareng ke kupingnya pendengar kita. Lah, bagaimana jika sudah terlanjur kemudian terjadi delay? Nah, kalau seandainya dengan manajemen atau dengan DLMS atau dengan drift rack itu tadi, kita bisa mengatur delay-nya. Berapa milisecond itu bisa kita atur delay-nya. Tapi jika teman-teman dengan manual yang hanya mempunyai crossover yang biasa, yang DBX 234 atau apa ya sejenis itu, nah itu kan otomatis nggak bisa nih di delay. Nah, caranya ya berarti kita tinggal atur posisi box-nya. Kalau seandainya teman-teman itu dengan konstruksi box-nya yang direct itu tadi, itu akan meminimalisir terjadinya delay. Itu sudah menjadi hukum lah katakan seperti itu, dan ya dengan logika juga seperti itu. Karena apa? Dengan direct itu, seumpama susunan itu dari atas ke bawah, kan otomatis dia keluar suara akan bareng ketemunya nanti di
sudut X misalnya seperti itu. Tapi ketika yang bawahnya kemudian di model-model kayak turbo, kayak kubo, kayak lain-lain yang artinya dengan speaker yang tidak menghadap ke depan, ya pasti ini yang nantinya akan terlambat datangnya gitu loh ya. Subnya atau mungkin low-nya itu akan terlambat jatuhnya ke sana. Nah, solusinya ya berarti kita harus mengurangi di sini yang mid high-nya ini kita delay supaya dia nggak jatuh dulu ke sana gitu. Jangan jatuh dulu, jatuhnya biar bareng sama konstruksi yang bagian bawahnya. Itulah solusi jika kita menggunakan drift rack. Tapi jika tadi teman-teman mengaplikasikan apa yang saya sampaikan, artinya dengan direct ini meminimalisir banget, bos. Membantu banget, bener membantu banget. Artinya jarang terjadi. Ya kalau toh memang ya terjadi ya seperti itu. Atau dengan kata lain ya saya sering juga ngalami ya yang tapi delay kayaknya enggak. Kalau yang dengan konstruksi yang seperti ini delaynya enggak ketemu delay ya, maksudnya ketemunya paling canceling gitu. Nah, canceling tinggal di inverse atau tinggal di balik pasannya, dia nanti akan normal lagi. Jadi seperti itu, bos. Sangat-sangat mudah jika kita menggunakan konstruksi box dengan posisi yang direct itu tadi. Begitu saja, bos. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Semoga apa yang saya sharingkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa tonton video-video saya yang lain. Serta tunggu kreativitas kita berikutnya tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.